Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alheser Maremasa dengan membawa topik drainasi dengan pasangan batu merah atau beton dengan saluran terbuka atau tertutup dengan stambuk saya F1111-19266. Drainase. Yang pertama, kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan drainase. Drainase atau pengatusan, pengertiannya adalah pembuangan massa air secara alami atau buatan dari permukaan atau bawah permukaan dari suatu tempat. Pembuangan ini dapat dilakukan dengan mengalirkan, menguras, membuang atau mengalirkan air. Berikutnya jenis drainase saluran. Drainase saluran terbuka adalah sistem saluran yang permukaan airnya terpengaruh dengan udara luar atau disebut juga dengan atmosfer. Drainase saluran terbuka biasanya mempunyai luasan yang cukup dan dapat digunakan untuk mengalirkan air hujan atau air. Ada beberapa macam bentuk dari saluran terbuka. Ada yang bentuknya trapesium, segi empat, segitiga, setengah lingkaran, ataupun kombinasi dari bentuk-bentuk tersebut. Sebagai contoh, kita bisa dapat lihat pada saluran trapesium seperti berikut. Ini dia jenis saluran trapesium yang berfungsi menampung dan menyalurkan limpasan air hujan dengan debit yang sangat besar. Sifat alirannya terus-menerus dengan fluktuasi kecil. Bentuk saluran ini dapat digunakan pada daerah yang masih cukup tersedia lahan. Ini adalah contoh trapesium, saluran trapesium pada pinggir jalan di daerah-daerah pemukiman. Yang kemudian adalah drainase saluran tertutup. Drainase sistem tertutup adalah sistem saluran yang permukaan airnya tidak terpengaruh dengan udara luar atau atmosfer. Saluran drainase tertutup sering digunakan untuk mengalirkan air limbah atau air kotor yang mengganggu kesehatan lingkungan dan mengganggu keindahan. Konstruksi saluran tertutup terkadang ditanam pada kedalaman tertentu di dalam tanah yang disebut dengan sistem sewerage. Walaupun tertutup, alirannya tetap mengikuti gravitasi, yaitu aliran pada saluran terbuka. Apakah saluran yang berada di bawah trotoar itu disebut saluran tertutup? Jawabannya ya. Tapi dalam perencanaan menggunakan prinsip-prinsip dalam saluran terbuka, mengingat di atas permukaan air masih ada space atau ruang yang kosong, alias masih ada kontak dengan udara luar. Kalau ada pipa air yang penuh dengan air dan tidak ada space di dalam pipa, itu mutlak direncanakan menggunakan prinsip saluran tertutup. Saluran di bawah trotoar atau sebuah bangunan sebaiknya harus ada lubang atau manhole. Manhole ini umumnya dibuat dengan jarak 25 meter agar saluran ini bisa dibersihkan. Manhole ini bisa kita temukan di pinggir jalan atau di perkotaan yang ada lubang bulat untuk membersihkan kotoran-kotoran di dalam drainase tersebut. Selain untuk pembersihan juga untuk menjaga kemungkinan kalau ada manusia, uang, handphone, atau benda-benda lainnya jatuh ke dalam got tertutup. Bisa ditunggu di manhole lalu Anda ambil. Kalau terkandas oleh sampah, kan tinggal masuk dari lubang manhole, kemudian diambil. Inilah contoh dari manhole Dinas PU Bina Marga dan sistemnya. Secara umum dikenal adanya dua sistem drainase, yaitu sistem drainase permukaan dan sistem drainase bawah permukaan. Kedua sistem tersebut direncanakan dengan maksud untuk mengendalikan air sebagai upaya memperkecil pengaruh buruk terhadap perkerasan jalan maupun subgrade atau tanah dasar. Secara normatif, yang disebut subgrade adalah lapisan tanah yang dianggap mewakili subgrade adalah lapisan tanah setebal kurang lebih 1 meter yang disiapkan sebagai badan jalan. Bisa berupa tanah asli yang sudah dipadatkan atau tanah timbunan yang didatangkan dari tempat lain kemudian dipadatkan atau tanah distabilisasi dengan kapur atau bahan lainnya. Dalam struktur perkerasan jalan, di atas subgrade ini kemudian diletakkan pada perkerasan jalan, bisa perkerasan lentur maupun perkerasan kaku. Agar subgrade dapat memikul beban di atasnya, perkerasan jalan maupun lalu lintas sesuai dengan batasan-batasan perencanaan. Pada umumnya subgrade dipadatkan pada air optimum. Yang dimaksudkan dengan kadar air optimum di sini adalah kadar air pada kepadatan yang kering maksimum yang diperoleh bila mana tanah dipadatkan sesuai dengan SNI 03 1742 tahun 1989. Itu bisa kita cari pada Google dan browser di
sistem konstruksi SNI. Fungsi drainase jalan dengan demikian ada dua cakupan, yaitu yang pertama memperkecil kemungkinan menurunnya daya subgrade karena air naiknya melebihi kadar optimum sebagai akibat dari merembesnya air hujan ke dalam subgrade atau tanah dasar melalui pori-pori perkerasan jalan, atau yang berasal dari air tanah yang naik ke atas permukaan. Yang kedua adalah memperkecil kemungkinan rusaknya perkerasan jalan sebagai akibat terendamnya perkerasan jalan oleh genangan air hujan. Masuk pada jenis-jenis pasangan atau konstruksi pembuatan drainase, yaitu untuk yang saya pakai pada topik saya kali ini adalah pasangan batu merah dan beton. Banyak bahan yang tidak dapat dipakai untuk pasangan saluran. Bisa kita lihat pada FAO Kratas 1997. Tetapi pada prakteknya di Indonesia hanya ada 3 bahan yang dianjurkan: pasangan batu merah, beton, dan tanah. Namun pada topik kali ini kita menggunakan beton dan batu merah. Seperti yang kita lihat pada gambar ini, sebelah kanan adalah beton dan sebelah kiri adalah pasangan batu merah untuk pembuatan drainase pinggir jalan sesuai dengan geometrik jalan tersebut. Nah, pada gambar yang sebelah kanan ini merupakan saluran U, bukan saluran trapesium yang telah dijelaskan tadi. Pasangan batu merah dan beton lebih cocok untuk semua keperluan, kecuali untuk perbaikan stabilitas tanggul. Pasangan tanah hanya cocok untuk pengendalian dan perbaikan stabilitas tanggul. Tersedianya bahan di dekat pelaksanaan konstruksi merupakan faktor yang penting dalam pemilihan jenis pasangan. Jika bahan batu bata tersedia, maka pada umumnya dianjurkan pemakaian pasangan batu. Pasangan dari bata merah juga mungkin bisa dipakai. Aliran yang masuk ke dalam retak pasangan dengan kecepatan dapat mengeluarkan bahan-bahan pasangan tersebut. Kecepatan maksimum dibatasi dengan berat pasangan harus memadai untuk mengimbangi gaya tekanan ke atas. Jadi berat pasangan itu harus seimbang agar gaya tekan ke atasnya itu juga dapat seimbang juga. Tebal minimum untuk pasangan batu diambil 30 cm. Untuk beton tumbuk tebalnya paling tidak 8 cm. Untuk saluran kecil yang dikonstruksi dengan baik sampai dengan 6 meter per detik. Dan 10 cm untuk saluran yang lebih besar. 6 meter per detik ini merupakan debit air. Tebal minimum pasangan beton bertulang adalah 7 cm. Untuk pasangan semen tanah atau semen tanah yang dipadatkan, tebal minimum diambil 10 cm untuk saluran kecil dan 15 cm untuk saluran yang lebih besar. Ini di luar dari topik yang telah akan dibahas. Tebal pasangan tanah diambil untuk dasar saluran 75 cm untuk talud saluran. Ini merupakan gambar pasangan-pasangan batu. Berikutnya adalah kecepatan maksimum untuk aliran subkritis berikut. Dianjurkan pemakaiannya pasangan batu. Kecepatan maksimumnya adalah 2 meter per detik. Kecepatan maksimum pasangan beton 3 meter per detik. Kemudian berikutnya koefisien kekasaran Strickler. Yang dianjurkan pemakaiannya adalah pasangan batu adalah 60, pasangan beton 70. Ini dalam satuan mililiter kubik per detik. Pembuatan pasangan dari bahan-bahan lain tidak dianjurkan dengan alasan sulitnya memperoleh persediaan bahan, teknik pelaksanaan yang lebih rumit, dan kelemahan-kelemahan bahan itu sendiri. Pasangan batu dan beton lebih cocok untuk semua keperluan, kecuali untuk perbaikan stabilitas tanggul. Pasangan tanah hanya cocok untuk pengendalian rembesan dan perbaikan stabilitas tanggul. Ini merupakan pasangan beton untuk drainase saluran. Demikian drainase saluran dan beton untuk saluran terbuka dan tertutup. Saya ucapkan terima kasih.